Assalamualaikum Rahayu, Rahayu, Rahayu pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber channel Pak Dewan Gaul yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keberkahan, kenikmatan, dan rezeki yang halal dan baik, nyata, manfaat, barokah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa yang budiman, kali ini akhir-akhir ini di Nusantara, apabila kita menyimak di situs BMKG atau suatu badan pemerintah yang mengurusi bencana alam di Nusantara ini, akhir-akhir ini banyak terjadi gempa, baik skala kecil maupun ringan, hampir hitungan tiap hari ada, entah di penghujung Papua, penghujung Sulawesi, penghujung Sumatera, atau di Jawa, atau di Nusantara ini. Akhir-akhir ini betul-betul terjadi getaran-getaran di bumi, walaupun kecil skalanya. Sudah pernah kami buat konten, yaitu yang berjudul Bumi Nusantara Bergetar, dalam rangka menyambut apa itu, silakan disimak ke depan. Tapi pemirsa, kali ini saya jadi teringat, tiba-tiba ingat ada sebuah pulau yang ada di Nusantara ini yang hampir-hampir tidak pernah ada kabar berita adanya gempa bumi di pulau tersebut. Padahal pulau itu adalah pulau terbesar yang ada di Nusantara ini. Pulau manakah itu? Yaitu Pulau Kalimantan, yang akhir-akhir ini menjadi salah satu tujuan daripada perpindahan ibu kota Nusantara. Secara ilmuwan manusia mungkin bisa dijelaskan bahwa pulau itu mungkin tidak dilewati ring fire atau cincin api. Itu segi keilmuannya secara manusia mungkin sudah baik dijelaskan. Tapi kali ini lagi-lagi kami ingin melihat sisi gaibnya. Kenapa di Pulau Kalimantan itu jarang terjadi gempa bumi? Tidak sama dengan wilayah-wilayah yang lain Nusantara ini. Lebih-lebih di Pulau Jawa ini sering, bahkan tiap hari saya nyimak di BMKG itu ada getaran yang kecil-kecil dan berulang-ulang itu terjadi. Tapi di Kalimantan ini sampai sekarang, ya baru kemarin terjadi di daerah Pontianak Kalimantan sana, tapi selebih itu hampir belum pernah ada berita di BMKG di Kalimantan ada gempa bumi. Ada gerangan apakah sisi gaibnya? Mohon doakan, mudah-mudahan ada yang tahu dan mau bercerita kenapa di Kalimantan itu jarang terjadi gempa bumi, apa hakikatnya sehingga daerah itu seperti itu prosesnya. Kali ini ditemani oleh mediator saya, Mas Bagus Setiawan, atau Mas Titis, atau Ki Entis. Aku bilang sih Pelonto aja. Assalamualaikum Mas Titis. Waalaikumsalam. Sehat Mas Titis? Alhamdulillah. Tambah tengah aja kamu. Tai lalatnya ini. Ntar dulu ya. Klip-klip nih loh. Coba ini yang Thailand yang sini bangkit. Pemirsa, cek dulu kebersihan dulu ini. Kamu apa? Waduh itu. Kamu apa? Siluman. Siluman. Kalau kau di sini kenapa? Sudah lama saya. Lama? Nah, tangan saya ini sakit. Lah makanya itu kalau jujur kan sakiti. Saya tidak disakiti. Lah kenapa? Saya. Nah, iya makanya itu diikat. Saya kena pukulan. Lah kamu nakal ya? Bukan kami yang memukul. Apa? Dari iblis-iblis yang menyerang. Oh, iblis yang menyerang, otomatis nyerang. Allah. Aduh. Kembalikan dulu tangan saya. Normal lagi. Wallah. Sertikala. Ini perlu banyak bicara. Kok gigit saya malah itu disebutkan kalau gigit saya kenapa? Dasar monyet. Lah aku monyet. Tutup. Kamu disembuhkan ke malah ngolok aku. Kamu ngewe Thailandnya ini kenapa? Saya sudah lama. Ya, kenapa di Thailandnya ini? Saya itu salah satu kodam. Kodam siapa? Ya, kodam yang saya ikuti orangnya. Ini? Ya,
warisan dari leluhur. Oh, leluhurnya. Tugasmu apa tuh Bu ini? Bikin beling? Saya mengikuti. Ini tugasmu apa selama ini? Kayu cewek? Ya. Pintar ngomong itu. Dan saya. Kan di bibir sini, jalannya. Ya saya bisa. Tukang kayu itu. Ya. Berarti manis bibirnya. Bertanya terus. Terus setelah kayu. Dasar makhluk besar. Jangan tertawa kamu. Ini gini gue. Ayo gue. Selama ini kamu banting kayu perempuan. Setelah dapat apa kamu apakan? Nakal ternyata ini. Kumpulkan semua jadi satu keluarga. Kamu lagi. Itu yang di Thailand sini tanda lahir itu ternyata tempat leluhur pemirsa. Ada contoh kontennya yang dulu Mas Dah itu. Kumpulkan semua yang bikin beling itu. Katanya ini juga terkenal. Makanya itu. Kalau lihat cewek cantik aja. Mana? Udah. Jadi yang cantik. Depan ini, joget lagi. Jadi jelek. Udah sana kembali, Udah kumpulkan semua. Keluar ya. Ya. Ikuti aku semua. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dari awal, jadi pinter kamu sekarang kok bodoh amat sih. Asyhadu alla. Asyhadu alla pelan-pelan. Ilaha illallah. Illallah. Ulangi lagi. Asyhadu alla. Asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Allah makin masuk. Makin dalam, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin yakin, makin iman, makin taat, makin takwa, makin istiqomah. Kamu kalau bohong atau murtad meledak basahanam. Wallah, syariat Islam masuk, amali ilmu dari Sang Yang Nur masuk kun fayakun. Wallah, sallallahu ala Muhammad. Lengkap. Saya sudah tidak menjadi harimau. Jadi apa sekarang? Jadi seperti yang dulu. Apa dulunya kamu? Saya dulu itu yang manusia. Oh, manusia, roh berarti. Lah kok jadi siluman? Kenapa? Saya dulu itu sakti. Saktinya apa? Menakluk banyak wanita. Ternyata. Itu salah satunya. Ilmu saya juga banyak. Ilmu apa? Ilmu untuk menumpas lawan. Contohnya? Ajian-ajian saya itu banyak. Oh, jadi orang kalau punya keilmuan jadi siluman gitu ya? Ya. Lah kalau tubuhnya masih ini? Siapa kira orang punya ilmu itu bisa sampai ke akhirat? Oh, jadi siluman. Dia bersyukur sekarang kembali semula ya. Dulu kamu luhurnya keberapa dari Mas ini? Saya tadi cari ketujuh. Yang ketujuh. Oh, jauh sekali. Waktu itu seperti apa? Dihitung tuh, jadi pintar sekarang. Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya. Itu yang kamu bantu dulu itu. Ya. Terus sebagai apa itu orangnya? Sebagai apa di dunia ini? Ya, dia manusia. Seorang manusia terkenal dulunya. Terkenal sebagai apa? Ya, terkenal itu saja. Oh, enggak disebutkan. Di timur. Kerajaan itu? Sudah. Ya sudah. Oh, ini ada timbul di matanya ini apa nih? Timbul di matanya itu. Kamu juga itu? Itu bukan saya. Apa? Teman saya. Teman kamu? Ya. Lah apa timbul lagi nek berarti? Itu juga siluman. Islam sekalian toh? Namun silumannya itu berbeda. Seperti siluman ular. Besar. Tanyain, mau ikut gabung keluar gitu? Timbilun. Iya, itu penarik.
para cincin perempuan. Lah iya, uangkan aja dari genit nanti. Besar-besar. Ya, langsung diselamkan bebas tuh. Oh, mangka nombeling. Udah. Ya. Udah, saya keluar ya. Yang kamu ambil kembalikan dulu. Saya tidak mengambil Oh, apa-apa. Hanya sedikit mungkin sesuatu. Ya, dosa. bikin dosa itu. Ya. Karena dapat cewek langsung gitu. Kamu tahu, kamu juga. Enggak lah. Mana aku bisa? Dasar makhluk besar. Jangan tertawa kamu. Kali ini, kau di Islam malah ngelawan saya kamu. Tak sunati kamu nanti. Kamu kan juga nakal. Enggak lah. Itu. Di. Kamu ngecek-ngecek saya terus. Saya potong hidungmu. Melondo. Nah, tugas kemana terserah ya. Tanya sama golongan putih. Ya. Nah, mau kerja aku. Kerja kemana? Ya ini mau bikin konten mediuman. Kamu nanti biar nonton juga di YouTube nanti kamu. Oh, nonton makhluk besar seperti kamu cengel. Sebentar saya buang dulu ini. Ya. Melondo. Semua kotoran iblis. Mau bikin konten malah klip-klip di sini Thailandnya kelihatan. Oh. Wah, layu cewek kamu tuh dulu ya berarti ya. Iya. Iya. Dulu saya itu banyak. Perempuan mana yang tidak suka dengan saya? Iya. Dulu. Bagi-bagi dong. Kamu juga sepertinya. Di Di sini banyak makhluk manusia itu jelek. terus. Tapi banyak bisa mendapatkan wanita-wanita. Cantik toh? Iya. Saya kan gagah. Ya bukan karena kegagahanmu. Apa? Ada pengaruh juga. Apa? Seperti saya dalam tubuhmu. Kamu manusia itu. Manusia jelek-jelek. Seharusnya kalau manusia itu punya akal. Ya nggak mungkin mendapatkan perempuan cantik. Loh. Tapi kenyataannya perempuan itu juga ada dalam tubuhnya itu bulan gaib. Sehingga mudah dirayu. Kenapa saya berbicara? Ya udah, saya tugas kamu ya. Ya. Terima kasih. Ya, keluar salam. Saya terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat. Walaupun kamu menjengkelkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fresh. Mau udah jangan gitu, mau mengambil dari Kalimantan kok malah bangkit. Lah ini mau Thailandmu ketok klip-klip ngono. Iya kelihatan klip-klip bangkit ke wae to. Timbilan pisan. Memang tukang ngintip pemirsa. Biasa. Aku sering bilang ya, tipe gini. Sebentar, tak tertawa sebentar. Terbongkar semua rahasianya. Memang kita nih alhamdulillah terbelaki dari orang jelek semua. Ya bolah nyatanya ngono gak jauh dari itu istilahnya. Yang jelek mungkin jenis. Iya, Kan apa bersanat. Ya, udah diterima tis ya, Pak Gari. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke inti konten kita, yaitu kenapa di Pulau Kalimantan itu kok jarang ada gempa bumi. Mudah-mudahan diizinkan menghadirkan ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk goib dari Kalimantan yang tahu kenapa di Kalimantan jarang ada gempa bumi. Sekarang juga tarik Allah. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kalau bohong, salam kembali pada diri kamu sendiri. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Kurang sopan. Karena kamu tahu banyak tipuan kan? Saya tahu. Iya, makanya itu tak prospek. Kalau kamu bohong pun, yang di sini diajar kamu. Tolong bersihkan dulu yang ngikuti kamu tadi. Ya, sesak memang. Ya. Semuanya. Dengan izin Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Semua penyusup atau bermendung lainnya keluar, terlempar. Jadi fresh, kuasai full. Kenapa sakit? Ya agak sakit sedikit. Kenapa sakit? Ya tadi itu sesak. Disesuaikan saya tubuh ini. Sudah sekarang. Oke.
Sebelum banyak bicara, saya sambut waalaikumsalam. Ya Allah, suguhan yang paling kamu suka lengkap di sini. Wallah, dari Kalimantan juga ada, dari Jawa juga ada. Tinggal dipilih. Minum dulu, silahkan. Terima kasih banyak. Minum dulu, sama-sama kita ngopi. Iya. Saya ini sudah agak tua. Tongkatnya taruh dulu, tak taruh tempat sini. Jelek, ya, aman. Nggih. Agak tua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada merokok itu, ada once, terserah pilih sendiri lengkap itu. Ya, terima kasih. Bismillah. Terima kasih. Saat sepertinya itu ya mengenal kamu. Kayak kenal aku ngene iki lho, repote. Kenal di mana? Kamu pernah menginjakkan kaki di Kalimantan. Ya, saya pernah di sana 10 tahun bertugas. Saya, kalau kamu ingin tahu, saya itu salah satu dari pengikut Dato' Mangkok Putih sekarang ini. Subhanallah, mohon maaf saya kurang sopan. Ya memang kamu tidak sopan. Dasar. Lah kok bisa tadi tak camot gitu aja ya? Iya. Ya, kan aku nggak tahu yang datang itu gue evasik atau misalnya nggak tahu. Makanya saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Untuk pengobat sakit atau jengkel Anda, suguhan lengkap di sini. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Gimana keadaan Mbah Mangkok Putih sekarang di sana? Alhamdulillah. Semakin hari semakin baik. Alhamdulillah. Dan juga perjuangannya semakin luar biasa. Subhanallah. Semakin nyata bisa dirasakan oleh manusia, sekalipun tidak terlihat oleh mata manusia. Itu saja. Siap. Datuk Mangkok Putih, silahkan pemirsa simak konten-konten kami 2 tahun yang lalu. Ada itu. Kenapa kamu tidak tadi memanggil beliau saja? Enggak, saya kan enggak mau, beliau kan lagi sibuk, orang-orang utama itu. Makanya aku hanya sekedar meminta pada Allah diizin beliau, mau gue yang tahu soal apa, kan itu aja kan. Kebetulan Anda yang datang ke sini. Tadi kayak apa ceritanya? Ya, saya tadi sebenarnya sedang melaksanakan tugas. Dan tugas saya itu memang tidak sedang berperang, tapi sedang berzikir. Subhanallah. Terus? Lalu tiba-tiba ada golongan malaikat mendatangi tempat kami dengan begitu cepatnya. Malaikat itu datang mengucap salam, lalu saya tiba-tiba diajak ikut begitu saja dibawa ke sini. Tangan lu tadi itu. Ternyata kamu yang dibalik dari malaikat itu bekerja, di mana kamulah yang menginginkan dan malaikat itu menjadi perantaranya. Begitu ceritanya. Ya, saya ini manusia kan hanya tugasnya berdoa pada Allah. Allah juga yang mengendaki dan perantara kelompok putih yang bekerja kan begitu. Bukan karena keilmuan saya kan? Tidak. Ya, tidak. Maaf ini sebelum banyak bicara. Sama golongan apa aslinya? Saya. Ya. Tidak jauh dengan Dato' Mangkok Putih. Allah, dari dulunya manusia. Iya. Kalau gitu punya umur? Namun usia saya itu lebih muda. Lebih muda. Punya namun umur? Saya itu saat meninggal ternyata lebih tua. Punya umur berapa? Sampai sekarang dari kelahiran panjenengan dulu dari manusia? Ya, 1000 tahunan yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Boleh kalau punya nama saya panggil apa? Ya, panggil saja Dato'. Panggil saja Dato'. Dato' gitu aja? Iya. Gak boleh nyebut namanya? Kenapa? Udah dikenal orang sana kah? Iya. Dikenal? Oh, kalau salah paham malah nanti ya? Saya tidak ingin. Begini, tak panggil Ato. Selamat datang di Pulau Jawa, Ato. Berarti asli Kalimantan, Ato? Asli. Asli loh. Nah, kalau ngomong-ngomong pernah nyium aroma saya bagaimana ceritanya dulu? Ya, sepertinya kamu pernah menginjakkan kakimu di bumi Kalimantan. Dan kamu sendiri ya membawa bekas-bekas busuk Kalimantan. Bekasnya apa busuk itu? Ya, kamu di sana melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Contohnya?
Mabuk lagi. Ah. Lalu kamu menggoda perempuan-perempuan di sana. Ya benar begitu. Kan waktu dulu aku juga pernah diolok sama Datuk. Iya, aku juga pernah ketemu Panglima Burung. Putih aku juga diolok dulu, masih hitam kelam sejak saya. Di kala itu pun maaf ini beliau yang kamu ikuti kan juga maaf ini belum muncul, belum muncul kegelapan. Waktu itu coba lihat situasi hati saya kayak apa ketika waktu itu saya gelisah, tenang atau mencari guru yang asli, coba ceritakan. Ya, ya saya lihat. Ya. Dahulu kamu itu ya gelisah, ingin sekali menemukan sosok seorang guru yang sejati. Dari kegelisahan itu kamu mendapatkan anugerah, mendapatkan ya seorang pendamping, Allah cantik, Allah Akbar, baik, hampir mustahil bisa didapatkan hal seperti itu jika kamu mencarinya lagi. Ya biar bagaimanapun, memang dari pendamping kamu itu darahnya darah Pulau Jawa, saya melihat. Namun dari sedikit dia menempati di bumi Kalimantan, saya pun tahu ada beberapa dari kalangan yang tidak diizinkan saya sebut, ikut juga berkiprah menjaganya. Subhanallah. Itu saja. Ya, memang cara set manusia pemirsa dulu aku. Dan secara nyata itu sangat cantik. Kamu itu ya tidak tampan. Salah lagi. Iri kan manusia sebenarnya kamu itu. Salah lagi. Sudah jelek. Besar tubuhnya. Mendapat istri cantik. Manusia mana yang tidak iri dengan kamu? Loh, banyak orang ganteng bilang aku ganteng loh. Manusia yang mana? Banyak itu. Sudah datang ke sini. Apalagi kalau sudah pakai kacamata hitam, pakai baju dinas gitu, wah. Itu bukan tampan. Apa? Itu sedikit ya aura wibawa. Ya udah. Wibawa itu dari golongan buto. Ya. Dari alam. Udah jangan diuncai ya, malu jadinya aku. Biarkan. Ya, memang waktu itu saya gelisah. Ya mencari pembimbing guru karena kesana kemari mentah terus, nggak beres terus. Ya, akhirnya sampai hampir kayak gitu, putus asa, akhirnya masuk ke dunia saya tahu. Kegelapan lah, ya kan. Ya alhamdulillah yang terjadi itu bagaimana cara sehingga bisa geser ke Jawa ini tanpa cerita yang nyarah seperti itu, terbaca semua lah. Udahlah alhamdulillah sekarang. Dan itu sendiri, jika kamu manusia hanya menggunakan akalmu, pasti tidak akan sampai sanggup akalmu menerima kenyataan yang terjadi. Siap. Karena apa? Pada hakikatnya itu ada semua sambungan-sambungannya tersendiri dan tidak bisa kamu rekayasa. Siap. Kan begitu. Ya atau minum ala Jawa ini toh. Ini bukan dari golongan-golongan malu-malu. Beda. Ya. Oh, ini kalau nggak pernah hidup sebagai manusia dulu 1000 tahun yang lalu, kalau aku yang bodoh ini toh ya. Kan pengetahuan saya kalau orang udah meninggal ya rohnya ke akhirat nggak? Kok sama masih di Kalimantan sana kayak apa ceritanya, Mas? Ya. Saya sendiri sebagai manusia selalu berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa leluhur saya dari saya kecil sampai saya meninggal. Dari hal itu ternyata tidak membawa ruh saya langsung ke akhirat. Saya harus berproses lagi di alam gaib, di mana itu tidak diketahui manusia. Alam gaib itu alam yang luas, ada alam jin, alam roh, alam malakut, alam jabarut, dan alam iblis dan alam-alam lain, dalam kayangan juga. Saya sendiri tidak di alam jin, tidak di alam kayangan, tapi sebenarnya saya ini yang masih bergelantung di alam dunia waktu itu. Lalu saya saat fasik ya sering membantu anak cucu saya dan bahkan mengganggu. Lalu kejadian-kejadian makhluk yang berambut yang terlihat hanya bagian dalam tubuhnya saja. Apa tuh namanya aku bilang? Kuyang? Ya. Oh, di Kalimantan kuyang terkenal ya, yang makan orok bayi itu. Iya. Oh, terus Namun itu sebenarnya
Dahulu kala halnya tidak seperti itu. Sekarang ini sudah menyeleweng luar biasa. Karena banyak dijadikan untuk pemuas hasrat nafsu manusia. Salah satunya menambah sebuah ilmu. Dahulu kami membentuk seperti itu bukan untuk hal-hal seperti itu, melainkan ya menakut-nakuti manusia saja. Jikalau manusia itu menyeleweng dari perbuatan-perbuatannya. Jadi dulu tugasnya sebenarnya bentuk Puyang adalah untuk menakuti orang kalau maksiat gitu. Ya. Cuma sekarang digunakan untuk yang lain. Ya. Dan bahkan banyak para manusia sakti atau dikatakan dukun. Itu pun mereka bisa mendatangkan Kuyang secara nyata. Karena Kuyang itu pun tak lepas daripada pengaruh iblis ataupun iblis yang bekerja. Oh gitu, geng. Itu waktu sampean dulu, yang masih asli ya Mbah, ya Atuk ya. Terus begitu Atuk wafat, bagaimana bisa kumpul dengan Datuk Mangkok Putih yang dulu dibilang Datuk Mangkok Merah? Bisa cerita? Ya, dikala itu beberapa ruh saya memang sempat dipukuli di Gulan Cahaya. Namun ada ruh saya memang masih gentayangan. Dari situlah saat roh saya satu gentayangan bertemu dengan Datuk Mangkok yang dahulu kala merah. Ya, saya tidak bisa apa-apa. Saya melihat Datuk Mangkok Merah di kala itu memang sudah sangat hebat. Ya, saya mencari perlindungan dengan mengikuti Datuk Mangkok Merah dan beberapa dari roh-roh yang bergentayangan lainnya juga di sana. Lalu dari situlah Datuk Mangkok Merah sejatinya mendapatkan pancaran cahaya. Baru dari situ pancaran cahaya itu pun disampaikan juga kepada kami. Itu sebenarnya secara singkat jelas. Ya, jadi keselamatan sampean tuh ikut oleh Datuk Mangkok Putih kalau begitu. Iya. Jadi bukan kalau Datuk Mangkok Putih kan oleh beliau langsung. Iya. Saya tidak dengan beliau. Jadi tapi dengan Datuk Mangkok Putih. Berarti setelahnya kalau gitu ya. Karena Datuk Mangkok Putih itu pun dahulu kala termasuk salah satu pentolan kuat di wilayah Kalimantan. Iya, semua berproses. Saya itu jauh powernya. Datuk Mangkok apa burung segala itu. Jadi keislaman kesempurnaan Atuk ini oleh Datuk Mangkok Putih kalau begitu. Datuk Mangkok Putih kan kesempurnaan setelah ada konflik suku di sana itu. Sampai beliau datang langsung ke sana sama gurunya kan kalau nggak salah, ada di kisah itu Mas ya. Jadi setelah itu, nah sekarang nikmat. Dikala itu terjadi hal seperti itu. Saya itu belum mengikuti Datuk Mangkok Putih. Masih keliaran. Bahkan saya itu yang ikut memecah belah manusia di sana. Waktu itu konflik itu, ikut berperang ya. Salah satu tugas saya. Bela yang sana asli berarti kamu ya. Iya. Sampai ada parang jalan sendiri itu kamu juga berperan. Iya. Pada yang lompat-lompat di atas pohon-pohon tuh tahu juga ya. Saya mengetahui. Termasuk bisa deteksi bahwa yang ini yang jadi dibunuh tuh kamu sudah perang juga? Iya. Di mana? Ya, saya tidak diizinkan menyebutkan. Manusia di sana memang bisa mendeteksi, mengetahui langsung dari sebuah kemampuan khusus tertentu. Ya. Ya jangan sebutkan sukunya, sehingga bisa mendengar bahwa orang dari sini ini tahu ini yang ditebas itu ya. Itu berperan juga sampean? Ya. Banyak dosa loh. Memang. Makanya saya ini saat meninggal itu ya dipukul sebagian roh saya. Lalu kabur juga. Nah sekarang udah sempurna seperti dan ini. sempat juga itu yang menjadi budak-budak iblis kala itu. Dan saya tidak tahu. Jadi ketika aku di sana pun sana masih gelap juga kalau gitu ya. Masih. Tapi gak pernah bertarung kita ya. Ya, saya tidak mencium daripada kamu saat gelap itu di mana. Gelapmu ya saya menyukai, yaitu kawan saya. Itu saya. Suka mabuk lagi.
Di kala itu namanya proses. Jadi goib pun sama seperti manusia ya. Ya sama kurang lebih. Ada masa gelap, masa dapat hidayah, bertobat itu terjadi juga ya Atok ya? Iya terjadi. Nah sekarang Atok rasakan antara dulu sampai sekarang nikmat mana Atok? Ya banyak nikmat sekarang yang saya rasakan. Saya juga bersyukur. Roh saya pun sudah baik dan disempurnakan. Alhamdulillah. Banyak manusia tidak tahu bahwa jika manusia itu meninggal, manusia itu tidak tersiksa. Ya, manusia tersiksa. Saya sendiri itu dulu sakti, masih saja kesiksa. Yang memukuli saya itu tidak takut dengan kesaktian saya. Langsung dipukul. Waduh. Itu satu roh utama. Lalu roh manusia kan ada 9. Yang 9 8 itu pun ya jika manusia itu memiliki keilmuan pasti roh itu menjadi budaknya iblis. Jika roh itu ditawan siluman, ia akan menjadi budak siluman. Dari keilmuan, dari ya semua kemampuan luar biasa yang dimiliki manusia tanpa manusia itu tahu hakikatnya. Ya termasuk roh saya ini. Ya salah satu yang selamat dari budak iblis. Ya bersyukur tuh ya atas kehendak Allah atau disempurnakan. Memang manusia kalau masih hidup ini nggak percaya. Begitu udah di alam gaib seperti Anda ngalami sendiri kan? Iya. Nah, udah itu minum dulu tuh. Kamu ini tidak mempersilahkan. Kan dari tadi tidak bebas. Asal minum lah. Kamu suka ngolok aku tuh itu. Kamu itu mengajak bicara terus. Oh ya udah minum merokok tuh. Pakai once, wah bul, udah tua ngerokok terus. Terus ini tuh, aku belum masuk ke masih beri. Ketika masih fasik itu wilayah atau mana aja di Kalimantan? Ya, saya tepatnya berada di wilayah Kalimantan Timur. Itu wilayah saya. Oh, berarti ketika saya masuk ke Sungai Mahakam dalam-dalam atau tahu juga ya? Ya tahu. Allah. Untung saya di kala itu tidak memerintahkan sebuah buaya. Wish. Memakan kamu. Salahku apa? Biarkan. Saya kan tugas negara. Ya. Nah, iya. Tapi kan kamu hitam banyak masalah. Teman. Termasuk ketika saya masuk hutan, tak bayangkan ini itu katanya di sana tuh. Kalau sore, tahu sore ya menjelang maghrib nggak boleh bakar ikan asin itu kenapa tuh? Ikan apa ikan asin tuh ya? Saya tahu. Apa itu? Kenapa tuh itu? Sebenarnya mengapa hal itu diyakini banyak manusia? Karena itu sudah turun temurun leluhur yang ada di sana. Di mana ada suatu kejadian di masa lampau. Manusia yang pernah membakar ikan asin di hutan tersebut didatangi dari ya jika manusia menyebutnya dia roh jahat. Lalu roh jahat itu merasuki manusia dan mengganggu manusia. Dari roh jahat itu sendiri pun sulit dikendalikan dikala itu oleh manusia di sana. Hingga akhirnya didatangkanlah kepala suku yang paling tinggi untuk membantu proses pengeluaran roh jahat itu. Baru dari situlah kepala suku itu memerintahkan kepada manusia yang tinggal di sana. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan seperti ini. Perlu diingat dan dicatat. Hingga akhirnya timbullah suatu keyakinan sampai sekarang ini. Namun sebenarnya jika manusia biasa tidak terlalu mempercayai adanya hal-hal gaib mistis yang sangat luar biasa, membakar saja. Lalu manusia itu ya memakannya saja, biasa-biasa saja. Karena dikala itu manusia membakarkan ya, mereka juga dengan sendirinya mengundang roh jahat itu. Bakar ini dipanggil, manggil ya? Ya. Berarti bolak-balik salah manusia gitu ya? Seperti yang jika kamu membakar ikan asin di sana, ya gaib-gaib di sana pun ya paling yang melihat kamu. Apa mereka ingin memakan kamu? Tidak sudi. Darah kamu itu darah pahit. Tubuh kamu, daging kamu juga pahit. Bukan nggak begitu. Sama ya. Minum dulu nanti bilang nggak kasih tahu minum. Ya. Ini makasih tuh.
Nostalgia kita ya udah ketemu tuh dulu sama hitamnya tuh. Iya. Sama hitamnya tuh. Memang saya resah sekali mencari guru bimbing. Ya, kesana kemari nggak ketemu yang benar. Dan alhamdulillah ya. Kamu dulu sempat ingin mengikuti yang dianggap ya sangat tinggi. Ya tidak apa-apa. Ya, kan belum tahu waktu itu. Ya. Di Balikpapan tuh ya. Ya, kamu lihat sendiri kan, yang namanya belum tahu. Terus ini tuh, berarti kamu masih sana tuh ya? Ya. Nah, pengalaman pribadi saya hampir kurang lebih 10 tahun lah saya di sana. Itu Pulau Kalimantan itu tidak pernah terjadi gempa bumi. Ini sekarang ini di Nusantara kan ada getaran bumi banyak itu. Iya. Sekarang ini tahu gempa bumi tuh ya? Saya tahu. Ya bumi bergetar apa itu? Guncangan-guncangan itu. Iya. Nah, sampai sekarang saya pun jarang mendengar dari berita-berita bahwa di Pulau Kalimantan ada guncangan bumi atau gempa bumi. Dan saya sendiri membuktikan hampir 10 tahun saya nggak pernah terjadi. Sana paling banter itu kebakaran. Terus ada 2 bulan nggak ada hujan ya kekeringan, mandi air laut. Iya. Dulu ya sulit, masa-masa sulit itu. Jadi mandi di air sungai, itu bikin sumur sendiri ya baik kandung minyak kan untuk manusia nggak bagus itu. Nah, aku mohon pada Allah dengan cara ya tangan saya ke sana Kalimantan, bayangkan biar orang Kalimantan asli datang, ternyata kamu yang kesini tuh. Ya, walaupun itu prosesnya. Bagaimana? Kenapa di Kalimantan itu kok jarang ada gempa bumi? Boleh Mbak cerita? Silakan tuh. Akan saya ceritakan. Ya tuh. Ya memang sesuai saja. Ya sebenarnya begini, Pulau Kalimantan itu sendiri berada di tengah-tengah dari bangsa ini. Jika ditarik dengan garis lurus, pulau itu berada di tengahnya, sehingga dari pulau itu tidak terlewati daripada cincin-cincin api. Itu yang pertama. Yang kedua, di Pulau Kalimantan itu sendiri, di mana termasuk menjadi peradaban tua juga di sana, karena masih tersimpan peninggalan berharga dari sebuah bangsa terdahulu yang sangat megah, yang sangat masyhur, yang pernah digoncang dengan guncangan dahsyat banjir. Di mana dari hal itu sendirilah yang dimana dari Sang Pencipta mengutus daripada utusan-utusannya dari golongan-golongan gaib untuk menjaga benda-benda itu, sehingga dari wilayah Pulau Kalimantan itu sendiri, jikalau terkena sebuah peringatan ataupun azab, pasti tidak terjadi sebuah goncangan-goncangan seperti itu. Itu yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, di Pulau Kalimantan itu sendiri banyak dijaga daripada roh-roh leluhur dari Pulau Kalimantan asli, di mana roh-roh leluhur itulah yang saat ini sudah juga ikut berjuang, ikut daripada perjuangan beliau sang penguasa yang bergelar Sang Hyang Nurcahyadi Nirwana. Dan di mana di Pulau Kalimantan itu sendiri adalah ada suatu titik, di mana titik itu titik nol. Titik nol itu sendiri, jika manusia hanya menggunakan akal, titik nol berarti titik itu tidak atau tidak diawalinya sebuah peradaban. Ya, ada benarnya. Titik nol di Pulau Kalimantan itu menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan itu sendiri menjadi pulau yang dimana dimulainya roh-roh leluhur dari Pulau Kalimantan itu menjaga dari Pulau Kalimantan dari goncangan-goncangan apapun. Dan titik nol itu sendiri titik yang mengawali dari bumi ini. Jelas apa tidak? Jelas. Di mana
Jika kamu bertanya, berarti manusia pertama itu turun di sana? Bukan. Manusia pertama itu ya turun di Pulau Jawa Dwipa ini. Itu lalu manusia pertama juga pernah singgah di sana. Hingga akhirnya manusia pertama pun bisa tahu tentang batas titik nol tersebut. Begitu ceritanya. Iya, minum dulu atau nanti kata si minum aku dimarahi pula. Ini bukan minuman ala dulu betul ya? Ya. Ini minuman halal, bukan ala dulu ketika masih hitam di sana tuh ya? Tidak. Dan begini yang ingin saya sambungkan. Mengapa saya menyebut leluhur-leluhur Pulau Kalimantan tadi? Di mana leluhur Pulau Kalimantan itu tersambung dengan leluhur Pulau Jawa. Ada rangkaian kaitannya. Di mana leluhur Kalimantan yang tersambungnya dengan leluhur Jawa yang berada di timur. Lalu tersambung ke Kalimantan. Sehingga keilmuan di Jawa bagian timur dan di Pulau Kalimantan itu memiliki keilmuan yang sangat hebat. Karena masih tersambung langsung dengan leluhur bangsa manusia yang dahulu kala dengan keilmuannya. Anwar itu? Ya. Terus? Lalu dari sambungan itu sendiri, mereka sekalipun mereka dahulu kala itu seperti kami, fasih-fasih, namun mereka memiliki garis tersendiri dari Sang Pencipta, di mana garis itulah merupakan tanda kasih sayang Sang Pencipta kepada leluhur Kalimantan tersebut, hingga akhirnya mereka diizinkan untuk menjaga Pulau Kalimantan. Namun jika kamu bertanya, mengapa di Pulau Kalimantan masih banyak manusia sakti dan juga masih mengikuti ajaran leluhurnya? Memang itu proses yang dimana bangsa gaib seperti kami. Kami dulu manusia, namun sekarang sudah menjadi gaib. Kami tidak diizinkan untuk mengingatkan manusia secara langsung. Kami hanya diizinkan untuk berjuang sesuai kemampuan kami. Di mana kami pun tidak memaksa setiap anak turun kami harus sempurna semua. Jadi mereka pun dengan prosesnya masing-masing. Siap. Begitu. Siap. Jelas. Siap, jelas Tok. Makasih Tok. Minum dulu Tok, ngerokok Tok. Ya, terima kasih. Saya tak bertanya. Saya bertanya Tok. Ya, jangan banyak-banyak. Itu kenapa kalau banyak-banyak? Saya kan nggak tahu apa-apa. Ya. Nah, justru makanya aku minta mohon pada Allah agar didatangkan yang tahu gitu loh. Kalau pertanyaan saya salah disalahkan, kalau kurang tahu diluruskan gitu ya. Iya. Oke. Jadi atau ini pertangkapan saya, jadi leluhur-leluhur di Pulau Kalimantan itu ada hubungan dengan leluhur di Jawa ini yang di timur itu. Iya. Tadi aku nyebut Said Anwar itu nyambung. Iya. Nyambung. Nah, terus termasuk juga peradaban tertua yang ada hubungan dengan Bahtera, banjir dulu. Iya. Itu Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Benar. Apa kira-kira di sana itu yang didapat dari Bahtera Nabi Nuh alaihissalam? Ya. Dia cerita. Yang didapatkan. Yang ada di sana. Ya. Yang tersimpan di sana itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya, jika kamu sebagai manusia bisa melihat, di sana banyak kekayaan yang sudah bisa digunakan oleh manusia. Oh, batu bara itu? Itu salah satunya. Dan masih banyak yang tersimpan di sana. Tuh, itu ada hubungan dengan Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Bukan berarti beliau tinggal di sana, bukan ya? Bukan berarti saya juga bukan ya? Bukan. Cuma ada peninggalan dari beliau berupa itu gitu. Nah, terus ini tadi Mbah mengatakan itu, Datuk mengatakan ada kerajaan tertua juga yang masih ada di Kalimantan. Boleh cerita dari mana kerajaan itu? Ya. Kerajaan itu kerajaan Kutai. Kutai? Ya. Kutai negara. Itu tua juga itu? Ya, termasuk tua di negeri ini. Oh, yang tertulis di sejarah manusia dipelajari ini kan
Hanya Kutai Kartanegara yang masuk dalam perjanjian. Sebelum itu sudah ada berarti. Ya. Rentang waktu dengan kalau di Jawa ini ada istilah Bandung Bondowoso. Dengan itu duluan mana tuh? Duluan. Jika yang kamu tanyakan Kutai, Kutai itu lebih dulu dari Bandung Bondowoso. Kutai di belakangnya. Di mana Kutai itu ya sebelum adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Oh. Namun kerajaan di Nusantara ini yang saya maksudkan bukan kerajaan yang tertua seperti di timur. Oh gitu. Banyak kerajaan di Nusantara ini. Ya salah satunya berada di pulau ini. Di wilayah ya tidak jauh dari tempat ini. Di barat. Itu Kutai lebih dahulu. Baru ya kerajaan-kerajaan itu ada. Oh. Ada rangkaiannya itu sebenarnya. Ada rangkaiannya. Berarti ini Kutai yang kuno dulu sekali ya. Itu zaman, kalau maaf ini, kalau zaman kenabian Nabi siapa itu? Itu ya setelah daripada Bandung Bondowoso. Oh iya Bandung Bondowoso. Berarti kalau dengan kerajaan Amingdarmo? Ya lebih duluan dari kerajaan itu. Oh duluan sana, itu ada kaitannya ya. Ada. Terus berarti bukan Kutai yang sekarang ini bukan? Kutai yang sekarang yang diketahui di sejarah manusia itu Kutai yang berdiri di mana berdirinya itu ya hampir bersamaan dengan kerajaan Jepait. Oh, itu kaitannya. Oh kaitannya. Berarti sebelumnya sudah ada toh ya, sebenarnya toh ya. Oh, berarti itu. Terus kira-kira, terus berarti jelas ini Kutai yang kuno dulu itu. Jadi itu juga termasuk rahasia kenapa Kalimantan selama ini tidak ada gempa bumi ya. Tapi aku titik nol. Nah, titik nol pas saya buat konten itu memang merupakan tengah-tengah dari Nusantara ini. Kalau ditarik ke utara, tarik ke selatan, tarik ke barat, ke timur, itu titik nol itu adalah pusat daripada Nusantara ini. Nah itu entah bagaimana manusia zaman sekarang bisa menghitungnya. Kok ketemu titik nol itu kok tahu-taunya. Tapi si goibnya, dihitulah pusat daripada seluruh Kalimantan menjaga pulau itu. Iya. Oh Allah. Ya titik itu sendiri. Manusia kan sudah banyak dibekali teknologi. Jadi teknologi itu bisa digunakan. Akhirnya bisa mengukur daripada titik nol tersebut. Namun jika manusia ingin tahu sebenarnya titik nol itu sendiri ada sebuah tancapan di tengahnya. Seperti sebuah pasak kuat mendalam. Dari pasak itulah yang dimana jika manusia itu banyak menyebut paku bumi. Paku bumi itu kan daripada kekasih Allah. Allahu Akbar. Namun paku bumi yang ini, paku bumi yang dahulu kala ditancapkan oleh manusia. Allahu Akbar. Dah itu saja. Ya, insya Allah saya paham. Tanyakan semua. Ini manusia dunia manusia loh, toh. Iya. Untuk membuktikan bahwa Nusantara ini bukan negeri yang main-main gitu loh. Ya memang tidak negeri main-main. Siapa bilang Nusantara? Jika dongeng, tapi kan banyak orang anggap dongeng seperti ini. Karena mereka itu hanya mengedepankan akal. Jika manusia itu ingin tahu isi akalnya, belas saja kepalanya. Akal itu seberapa? Ya udah. Ini tadi Atok mengatakan ada suatu pasak bumi yang mencatatkan adalah itu bukan bentuk manusia tapi bentuk pasak bumi yang ada manusia yang pertama. Berarti aku bilang Nabi Adam alaihissalam kalau begitu. Iya, sudah. Oke. Itu memang aku dulu pernah tahu itu namanya daerah Sepaku. Dikatakan Sepaku tempat itu. Jadi kalau dulu sama di sana ada namanya Gorok-Grogot, Kowaro, Longkali, Longikis, terus Sepaku, Penajem. Di situ Sepaku itu. Iya. Kecamatan Sepaku. Ya Allah, baru tahu saya tuh. Kalau nggak sama sekarang, ternyata deretan ceritanya itu ya. Panjang. Sehingga sekarang jika diruntut 1 minggu di dunia manusia itu tidak selesai. Nggak selesai. Ya kita ambil ini aja biar gampang diterima oleh manusia. Ini tak siarkan ya untuk menimbulkan semangat patriotisme Nusantara itu tuh. Terus
sampai sekarang ini menjadi tujuan ibu kota negara yang baru itu ada hubungan juga? Ada. Allahu Akbar. Tidak begitu saja berpindah-pindah itu saja, tidak. Seperti halnya manusia ingin berpindah rumah. Pasti di balik itu manusia punya pertimbangan secara nyata. Lalu punya pertimbangan secara rohani atau diketahuinya dengan insting. Insting itulah dari gaib. Dimana gaib-gaib yang selama ini mendampingi manusia, golongan-golongan yang baik, yang sesuai, akan membantu mengarahkan manusia. Allahu Akbar. Jadi nggak salah. Oke, nanti akan tanya berikutnya. Ini tadi Mbak mengatakan di situ ada peninggalan-peninggalan dulu merupakan harta. Ya sekarang ini baru dimanfaatkan bentuk batu bara itu. Yang lain masih ada kira-kira harta-harta manfaat? Ada. Apa sebutkan coba? Ada. Ceritakan dong, yang lain udah nyebutkan loh. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Tidak usah. Kalau dengan yang di ujung timur sana besar mana tuh? Ya. Ya nggak apa-apa. Sama-sama besar. Begitu saja. Alah, ya bener. Ya sama-sama besar kan. Ya di timur, yang di tambang sudah itu loh. Iya. Dengan itu besar mana tuh? Banyak mana tuh? Ya nanti kamu tahu besarnya mana. Lah kan saya, yang lain nanti manusia. Ya. Ayo. Sama-sama besar seperti itu. Begitu saja. Iya. Jadi itulah kira-kira. Karena itu Allah mempertahankan leluhur Kalimantan seperti atau ini atau Palima burung atau mangkok putih untuk menjaga Kalimantan diantaranya ya, sehingga jarang terjadikan efek gempa itu ya. Iya. Berarti ada suatu hal-hal yang perlu dijaga, jangan sampai timbul bencana di sana gitu. Terus kira-kira apa? Dan bencana yang terjadi. Ya sebenarnya itu banyaknya perusakan alam. Contohnya bakar. Alam itu dibakar, dikikis. Hingga akhirnya terjadilah kemarau panjang. Itu kan segi alam luar. Berarti yang tanahnya ini loh, kenapa gak pernah goyang-goyang atau kayak gempa gitu nggak pernah terjadi? Ya memang dijaganya sampai seperti itu. Oh sampai segitu. Karena itu banyak tersimpan sesuatu ya. Iya. Terus aku mau tanya terakhir kali ini. Kira-kira maksud apa? Sehingga Allah banyak menyimpan sesuatu di situ sampai menyuruh leluhur Kalimantan untuk menjaganya. Ada maksud apa di akhir zaman ini? Ya suatu masa di akhir zaman dari pulau itu akan menjadi salah satu pulau yang dimana sudah saya sebutkan tersambung dengan Pulau Jawa. Sambungan itu akan nanti menjadi nyata. Bukan sambung jejer, bukan. Akan tetapi dari kehidupannya dan juga pola-pola yang ada di Pulau Jawa ini pun sudah nanti akan diterapkan di sana. Di mana pola yang sesuai akan berada di sana. Dan benda-benda berharga atau apapun yang tersimpan di sana itu akan bisa dimanfaatkan oleh manusia di akhir zaman. Allahu Akbar. Terima kasih Tok. Jika kamu kaya sekarang ini, kamu mencari istri lagi. Udah cukup satu aja gak habis-habis. Karena manusia itu jika menuruti nafsunya, apalagi manusia itu kaya, raya, ya kan terus dituruti nafsu-nafsu. Lupa tugas ya. Ya. Malah cari itu ya. Satu aja habis-habis itu satu. Nggak tahu kalau yang masukin itu. Apa ini? Sama aja. Manusia di sini memang seperti ini. Wujud-wujudnya. Nggak jauh dari itu. Ya. Tapi kan ganteng-ganteng tuh. Ya sekarang ini, dulu juga jelek-jelek. Ya Tuk, terima kasih. Atuk udah bercerita panjang lebar kenapa istimewanya Pulau Kalimantan seperti itu. Ternyata itu kalau ditarik ke sentral daripada bumi ini ya. Iya. Apalagi dihubungkan dengan perpindahan ibu kota ini, situ ada titik nol. Pemirsa silakan disimak konten saya titik nol Nusantara itu. Jadi ternyata ada sesuatu istimewa dari manusia yang pertama turun di bumi ini gitu ya. Tidak ada hubungannya secara kemari, dari situ istimewa banyak harta walau alam bisawab, dan ada hubungannya untuk akhir zaman nanti gitu ya. Iya jelas ada.
untuk kita bersyukur aja sudah diizinkan ikut beliau. Ya kan, saya gitu. sangat bersyukur sekali tidak disiksa dari bangsa iblis. Berapa tahun kamu disiksa dulu? Ya, Kamu baru-baru Islamnya kan begitu kan? Ya, baru. Ayo. Baru-baru saja. Dengan saya di bulan mana? Bulan kamu. Ayo. Saya itu lebih tepatnya ya. Sekitar ya 1 tahun. Baru 1 tahunan? Lalu baru sekali, mesti ada peperangan enggak? Ya, tidak. Namun saya dulu saat ada mangkok merah. Mangkok putih sekarang? Iya, dulu saya pernah ikut. Lalu saat ada mangkok merah berubah menjadi putih, saya kan ya sempat kabur. Berkhianat bahasa saya. Berkhianat. Namun saya masih menjadi budak iblis. Ya, lalu saya putuskan. Saya jadi kuyang itu ya? Ya. Lalu beberapa tahun ke belakang ini, ya tepat 1 tahun yang lalu, 2 tahunan, saya ikut mangkok putih. Namun masih mendapat perintah. Oh, baru perintah. Saya tidak tahu perintah apa ini. Perintah tidak sempurna. Baru setahun kemarin lalu sempurna. Alhamdulillah. Karena pasti sekarang ini yang memang diperintah secara langsung itu dari golongan gaib yang memang mereka berjiwa keras, yang menjaga suatu benda-benda khusus. Masih ada ya? Harus galak mereka memang. Dan kejam. Untuk dari golongan lain sekarang ini sudah tidak mendapat perintah langsung Islam. Alhamdulillah. Terus ini bentuk perjuangan luhur Nusantara, luhur Kalimantan, bentuk perjuangan nyata terhadap pembangunan IKN Sana Baruk, apa perjuangan bentuk nyatanya dunia manusia? Ya, mereka juga ikut menjaga daripada manusia-manusia yang datang ke sana dengan tujuan-tujuan buruk. Oh, ada? Ada sebenarnya. Mereka berpura-pura ya ingin berlibur. Namun di sana mereka setidaknya ya apa ini? Ngambil gambar, ya, rekaman. Lalu ingin menyebarkan kepada manusia lain, membuat kegaduhan. Oh, itu salah satunya. Lalu dari leluhur Kalimantan kan ya menjaga. Mereka gaibnya dipukuli semua hingga akhirnya mereka banyak sedikit lupa. Saat sampai di sana mungkin sedikit pusing kepalanya. Jadi gak sempat mencari gambar yang jelek-jelek ya? Memfitnah itu ya? Itu bentuk nyatanya. Oke. Bersyukur. Fitnah itu kan banyak diberikan manusia tinggal di Pulau Jawa ini. Malah ya. Ya nggak tahu kebenaran, cuma kewar-kewar gitu tuh ya. Iya. Tok, terima kasih banyak Tok. Jadi sudah tahu tentang istimewa Kalimantan, kenapa selama ini nggak ada gempa bumi. Ternyata ada sesuatu yang hebat di sana ya. Ada termasuk kegiatan dari manusia yang pertama kali di bumi ini, itu Nabi Adam alaihissalam juga sempat makan paku bumi itu, dibungkus paku itu. Terus kemudian di akhir zaman ada juga gunanya ya. Jika sekarang dari tujuan ibu kota Nusantara itu. Terima kasih Tok. Sebelum kembali ke Kalimantan, dihabiskan dulu. Terima kasih. Saya baik kan Tok? Ya baik ternyata. Saya baik kan? Ya. Kayak dulu kan? Kenapa di sini banyak tertawa? Iya, orang lucu-lucu semua. Dasar manusia. Enak di sini Tok, lucu-lucu Tok. Ya. Lucu-lucu kan di sini? Ya, tubuh kalian itu seperti itu. Ayo lucu-lucu kan? Ya lucu, menjengkelkan. Beberapa hal. Jelas sekali. Titip salam buat Panglima Burung. Ya. Titip salam buat Mangkok Putih dan yang lain-lain. Kalau mungkin ada jejak saya negatif sana, tolong dihilangkan Tok. Biarkan. Loh? Jadi tanda supaya kamu ke sana. Oh, boleh ke sana lagi ya, insyaallah ya. Ya. Kapankah saya ke sana boleh Tok? Ya nanti. Nanti. Tunggu waktu. Yang pas, yang sesuai. Oke, terima kasih Tok. Salam. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Antar Allah. Efeknya hilang semua. Sallallahu alaihi wasallam, normal lagi. Ki Pradis. Lapa? Iki piro? Atas saya nih kok piye? Piro iki? 5.
tukang intik dipanggil ke ono. Pemirsa, demikian obrolan santai akap guyon kami dengan sosok leluhur yang tinggal di Kalimantan yang nggak sebut namanya Anto, yang kalau tak simak-simak ya dulu beliau punya ilmu sebutan kuyang itu. Kuyang itu kepalanya aja, tapi sini kelihatan bawahnya itu sih ya. Kelihatan itu sih ya tadi ya. Iya. Suka ganggu makan kalau ibu-ibu hamil itu biasanya. Memang kejadian di Kalimantan dan alhamdulillah sudah sempurna dan datang ke sini bercerita tentang keistimewaan di Kalimantan kenapa jarang bahkan hampir tidak ada namanya gempa bumi. Seperti itu ternyata sih juga prosesnya sehingga ada rangkaiannya kenapa ibu kota negara pindah ke sana. Situ adanya titik nol. Silakan disimak konten saya yang dulu sudah ada. Di situ memang adanya desa Sepaku. Nah, dari sana memang ya banyak material bumi yang banyak seperti yang dimakan sekarang adalah batu bara itu banyak dan sering kebakaran karena unsur itu terserah manusia nggak tahu. Saya hampir 10 tahun di sana sehingga sedikit banyak tahu tentang keadaan Pulau Kalimantan. Demikian ternyata sebagai umat Nusantara bersemangat saja. Apa terjadi ini sudah menjadi takdir dan kehendak Allah. Termasuk konten saya ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Apabila ini kebenaran, itu dari Allah datangnya, karena hakiki mutlak milik Allah. Di sini banyak kelemahan, itu karena kebodohan dan di sini. Salah kata, salah ucap, sikap, mohon maaf kami. Tetap semangat Nusantara, Kalimantan. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.